Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain kemana suaranya? Oke ya, hari ini kita melanjutkan yang minggu lalu tentang DML ya, Data Manipulation Language ya. Minggu lalu kita sudah belajar insert, update, delete, dan select sedikit. Sekarang kita melanjutkan select lagi ya, select statement. Mungkin materinya udah saya share ya dari tadi pagi. Kalau yang sudah baca, nanti kita belajar bersama-sama ya. Oke, saya buka dulu materinya. Nanti kita ada latihan sedikit ya. Jadi mungkin nggak begitu banyak gitu ya. Yang penting kalian paham dulu. Nanti setelah lebaran baru kita agak serius gitu ya. Sudah membuat database yang memang nanti dipakai untuk join tabel. Jadi bagaimana membuat forensik menggunakan query di dalam MySQL-nya. Ya. Oke, kita masih dalam DML ya, bagian kedua. Oke, sekarang tentang kalimat select. Nah, biasanya bentar. Kalimat select ini kalau kita tentang bahasa pemrograman ya, membuat aplikasi, dia itu dipakai untuk mencetak laporan ya. Nanti select filenya apa? Karena istilah select itu kan menampilkan ya. Nah, di sini perintah SQL ya, struktur query language, biasanya dia itu menyediakan perintah-perintah select dalam mengakses atau mengeluarkan data dari database yang kita buat. Nah, biasanya kalimat select ini yaitu untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel yang sudah kita buat. Bisa dalam satu tabel ataupun lebih. Kalau lebih berarti kita bermain join tabel. Nah, join tabel nanti kita praktekkan pada saat setelah lebaran ya. Jadi di dalam select ini tuh banyak sekali ya. Banyak sekali perintahnya, apalagi kalau ada menggunakan klausa where. Nah, where-nya ini seperti apa ya? Waktu kita pertemuan pertama kan ada tentang like, ada in, ya, ada between dan seterusnya. Nah, secara umum kalimat select pasti sama ya, select. Kalau all berarti kan lambangnya bintang ya. Kalau distinct ini menampilkan data yang ada di dalam field tersebut. Jadi kalau yang dia satu data nih ada 5 kali pengulangan, berarti dia nampilnya cukup satu saja, itu distinct ya. Ya, atau kita bisa saja nggak mau select bintang, tetapi select pilih field-fieldnya ya. Ingat, select itu memanggil field ya. Jadi kalau field ada datanya, field itu atribut ya, sama aja. Jadi kalau field ada datanya atau recordnya, dia akan nampil. Tapi kalau dia nggak ada ya no record gitu nanti. From biasa dia untuk memanggil nama table. Nah, where ini tergantung kalau memang ada syarat atau kondisi. Misalkan saya mau menampilkan semua data mahasiswa yang tinggalnya atau alamatnya di Tambun. Nah, berarti mau nggak mau kita pakai where. Atau kayak penjualan, saya mau menampilkan data penjualan dari tanggal 1 bulan sekian sampai dengan tanggal 30 bulan sekian. Berarti dia ada where ya. Lalu order by ini untuk mengurutkan data saja. Biasa kita kan kalau datanya sudah banyak, ratusan, ribuan, karena kan nggak mensortir. Nah, kita menggunakan order by ya. Oke, ini penjelasan tadi ya. Select itu memanggil field atau kolom atau atribut ya, yang mau kita tampilkan tuh apa ya. Sama kalian nanti kalau belajar bahasa pemrograman atau membuat aplikasi ya,
Nah, nanti kalian pasti disuruh membuat cetak gitu ya, cetak laporannya apa? Nah, biasa query-nya adalah menggunakan select di dalam bahasa pemrogramannya. From, tapi biasanya dia ini sudah bermain join tabel ya kalau di dalam bahasa pemrograman. From ini tabelnya kalau memang kita menggunakan join boleh, atau nggak mau pakai join tapi relasinya taruh di where juga bisa ya. Jadi kita tuh banyak sekali ya untuk merelasikan, tidak harus menggunakan join, tidak apa-apa ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Oke, lalu where di sini menyaring baris. Nah, menyaringnya apa tadi? Contoh, saya mau menampilkan data mahasiswa yang alamatnya Tambun. Nah, berarti menyaring alamat Tambun gitu. Atau nama mahasiswa yang diawali huruf A, misalkan seperti itu. Atau data penjualan, mau menampilkan data penjualan dari tanggal sekian sampai, berarti kan tanggal itulah ya. Tanggal itu adalah field-nya atau kolomnya disaringnya menggunakan apa, yaitu bisa pakai in, tergantungnya ada like, ada between ya, ada and, atau lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Nah, kalau order by mengurutkan data saja. Oke, kalau standar kalian biasa seperti ya, tulisan ya. Bintang ini berarti semua field ya, kita standar menampilkan datanya. Atau kita hanya beberapa field nih, sebutkan fieldnya, semua nggak apa-apa, tergantung kebutuhan laporan yang mau kita tampilkan tuh seperti apa ya. Tidak harus semua field kayak kalian nih di akademik. Kalau semua field di dalam mahasiswa kan pasti banyak, ada MPM, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, nama ibu, nama ayah, ya kan, RT, RW, asal sekolah, nomor ijazah, kan tuh banyak fieldnya atau kolomnya. Kita filter ya, kita saring. Oh, saya kalau misalkan nanti di dalam pembayaran cukup hanya NPM, nama, jurusan, ya kan? Untuk data mahasiswanya nih. Udah, selebihnya nggak perlu ditampilkan. Atau nanti pada saat di KKP ada NPM, nama, sama alamat. Misalkan seperti itu, ya. Itu adalah cara Oke ya, saya lanjutkan. Ini contoh select yang dia hanya memanggil beberapa field ya. Contoh, saya ingin menampilkan hanya barang, harga, sama stok, nggak perlu kodenya ditampilkan. Kadang kalau kita lihat sebuah stroke ya, kalau kita belanja di beberapa swalayan pasti beda-beda kan tampilannya. Ada yang dia kode barangnya tampil, ada yang langsung nama barangnya saja. Nah, itu dia bermain select sebenarnya ya. Jadi ada bermain select di dalam query bahasa pemrogramannya, sehingga hanya beberapa field saja. Walaupun kalau kita bikin data barang nih, tabel barang, pasti ada kode barang, nama barang, harga, ada harga jual, harga beli, ada satuan, ada stok, dan seterusnya. Ya, ada diskon. Nah, tergantung nanti output yang mau kita keluarkan itu untuk di mana laporannya. Jadi enggak semuanya harus ditampilkan ya. Data itu ada yang memang harus privacy ya, tidak boleh terlihat. Nah, contoh ini kalau misalkan kalau kita lihat sebuah stroke ya, atau dokumen atau form, kadang itu yang ditampilkan adalah nama alias atau nama kolom bayangan, karena dia menggantikan nama field aslinya. Maka kalau kalian lihat FRS kalian, di situ kan ada nama mahasiswa. Mungkin secara field hanya NM, MHS, seperti itu. Tapi pada saat kita mau lihat cetaknya, PDF-nya nama mahasiswa seperti itu. Itu adalah dia menggunakan
fill bayangan atau fill alias ya, pengganti. Jadi kita tuh nggak harus menampilkan tulisan fill di dalam output ya. Pasti semuanya menggunakan fill alias ini ya, kolom baru. Karena dia tidak akan mempengaruhi, hanya mengganti nama dari fill-nya. Ya, kalau kalian lihat semua struk di dalam penjualan jarang menggunakan fill asli. Biasa nama barang kita ganti deskripsi, ada yang seperti itu kalau kita lihat struk ya. Atau kayak kalian kalau misalkan nanti mau ngajuin cuti gitu kan, pasti itu semua itu adalah fill bayangan gitu. Mau ngisi FRS, mau kalian bayaran nanti struk pembayaran, itu semuanya adalah fill alias tampilannya ya. Maupun ada NPM, nama, kayak FRS kan ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, itu kan semuanya adalah fill alias. Padahal kalau kita lihat databasenya, label mata kuliah itu KDMK, nama MK, SKS, ya kan, semester, seperti itu. Jadi semua tampilan output yang nanti kita mau cetak ya, itu rata-rata menggunakan kolom fill. Ya, maka nanti kalian kalau bikin struktur tabel ya, itu ada keterangan. Misalkan kamu bikin tabelnya, fillnya disingkat-singkat, kasih keterangan. Ini adalah kode apa, misalkan kamu fillnya KD_MK. Kalau orang awam kan nggak ngerti gitu. Kita kasih keterangan. Ini adalah kode mata kuliah gitu. Jadi itu nanti kalau kita APSI ya, biasa nanti belajar APSI itu analisa perancangan informasi, kalian biasa nanti diajarkan cara penulisan untuk database-nya ya, nggak hanya harus sistem, jadi juga ada nanti apa tuh database ya. Saya nggak tahu ya kalian udah sampai mana artinya ya. Oke, tadi tentang select from, sekarang where. Nah, where di sini tuh banyak, ada yang comparison, between, ada yang dia menggunakan himpunan, menggunakan in ya, atau tentang karakter tertentu kita menggunakan like gitu ya. Atau kalau memang datanya kosong nanti harus kita ganti apa, seperti itu. Oke, di sini operator aritmatika ya, ini ada plus, bagi ya, atau sisa bagi gitu. Nah, nanti kita belajar bagaimana masuk penjumlahan di dalamnya, seperti itu. Nah, pembanding. Nah, biasanya kita sering nih bertemu sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau tidak lebih dari, sama dengan ya. Ada between, ada in, itu semua adalah operator di dalam where. Tidak sama dengan, tergantung, ada yang dia bisa menggunakan ini atau sebelahnya ya, ini lebih dari, kurang dari digabung, atau bisa dua-duanya nanti di MySQL gitu ya. Seperti itu. Nanti ini kita praktek. Ada logika. Logika sini adalah kalau kita ada syaratnya dua, misalkan di mana alamatnya Tambun dan jenis kelaminnya perempuan, berarti kita ada pakai dan, pakai n, atau nanti ada or. Nih, misalkan saya mau menampilkan nilai mahasiswa yang nilai tugasnya di atas 70 atau nilai UTS-nya di bawah 60 misalkan. Karena ada atau berarti kita menggunakan or. Jadi dia ada dua syarat ya. Kalau or salah satu benar pasti tampil semua. Kalau n wajib dua-duanya harus benar. Kalau not di sini misalkan dia pembanding ya. Logika misalkan gini. Saya menampilkan alamat yang bukan Tambun ya, Gula Kapal bukan ya. Karena dia alamatnya lebih dari 2, berarti kita gunakan not in misalkan. Atau tampilkan data nilai mahasiswa yang tidak antara 50 sampai 70. Nah, berarti ada not tapi tambahkan between karena antara. Jadi itulah penggunaan logika ya, not. Kalau XOR ini jarang kita pakai ya. Nah, contohnya ini kan contoh saya salib bintang ya. Nanti kita belajar beberapa fill
Ya, select bintang. Misalkan ini menampilkan semua barang yang stoknya kurang dari 100 ya. Pasti ini operatornya nih. Terus antara nih, tampilkan semua barang yang harganya antara 3.000, berarti where fill-nya baru between. Operatornya apa nih? Nah, apa nih soalnya 3.000 sampai 5.000, 3.000 and 5.000 ya. Terus tadi saya bilang contoh operator pembanding lagi, tampilkan semua mahasiswa Tambun Samang. Nah, kita gunakan in aja lebih singkat. Biasa kan bisa Bu, alamat sama dengan Tambun, alamat sama dengan Cikarang, boleh. Itu biasa nanti penghubungnya adalah or, tapi kita itu pemborosan kata ya. Jadi kita pakai in saja. Kalau dia dalam satu field, lalu tanyanya isi data field itu lebih dari satu, berarti kita gunakan in ya, operatornya. Tuh, jadi bedakan ya. Terus ini contoh yang menggunakan n nih penghubungnya. Misalkan saya mau menampilkan semua mahasiswa yang namanya diakhiri huruf I dan alamatnya Bekasi. Nah, tadi ada like nih. Like ini termasuk apa? Tadi ada nggak like? Oh, nggak masuk. Nah, like ini masuknya ke sini ya. Itu karakter khusus ya. Nah, berarti karena dia diakhiri, berarti ingat ya, fill dulu, baru rumusnya like, petik satu. Karena apa? Karena dia karakter. Jadi kalau tipenya char varchar, pakai petik satu ya. Persen ini berarti depannya bebas, karakternya bebas. Karena diakhiri berarti huruf i-nya belakangan ya, tutup. Terus ada syarat dan, berarti ada rumus n ya, logikanya. Alamat sama dengan Bekasi. Nah, Bekasi pakai petik karena dia kan karakter. Kecuali kalau dia numerik nggak usah pakai petik gitu ya. Kayak contoh ini nih, harga. Ini kan nggak pakai petik ya, karena dia tipenya integer. Contoh lagi menggunakan like aja, misalkan tampilkan semua siswa yang diawali huruf B, berarti like ya. Ingat, selectnya tergantung, kalau dia semua berarti kita bintang, kalau hanya beberapa field berarti field-fieldnya yang kita sebutkan. From, tabelnya apa nih? Misalkan mahasiswa di mana ya, atau yang namanya diawali, berarti where, panggil fieldnya dulu. Setelah itu apa rumusnya? Karena dia diawali berarti dia like ya, like B baru persen. Jadi kalau persen ya, karena persen ini untuk karakter bebas gitu ya. Itu tentang kalimat select. Sampai sini ada yang mungkin mau bertanya, atau mungkin pernah waktu perancangan basis data kalian belajar seperti ini? Suaranya sudah pernah diajarkan sama dosen sebelumnya waktu perancangan basis data? Ayo anak, Nabila, Nur, Nadila, bagaimana? Pernah nggak atau belum sekali? Ini saya hanya mereview, kalau saya SI ini udah diajarkan waktu perancangan basis data gitu. Ada lebih tingkatannya lagi. Makanya step by step dulu, saya hanya mereview dulu ya, karena kita query terus ya. Ayo, bagaimana, pernah nggak diajarkan tentang klausa where yang menggunakan entah lambang ini, between atau in, atau tambah gitu di dalam where? Pernah nggak sebelum kesini? Kenapa? Belum? Oke ya. Latihan dulu ya, nggak apa-apa nih. Oke. Kita latihan dulu, kita pakai tabel yang kemarin ya, yang tentang tabel nilai ya. Aktifkan dulu comment prompt-nya. Setting. Udah baik, kembali. Ada gocap. Ya. Kita akan praktekkan ini ya. Yang pertama nih, field-nya tertentu. Tampilkan nama mahasiswa,
nilai absen ditambah nilai tugas dibagi 2. Ini belum pakai where ya. Kalau ada where nih, kalau ada di mana, nah ini berarti ada where. Di mana, ini ada where ya. Kalau cuman gini aja ini nggak ada where ya. Ke comment prompt ya. Ini saya stop dulu. Jadi nanti kita bareng-bareng semua buka comment prompt kalian. Ini saya all aja ya biar terlihat di kalian. Jadi nanti kita lihat soal, langsung praktekkan seperti itu. Maaf. Oke ya, diaktifkan comment prompt-nya atau mau pakai PHP admin nanti tinggal di go bermainnya silahkan. Kalau paham lebih baik mainnya comment prompt aja biar lebih enak ya. Jangan lupa nih CD kalian di mana nih examnya. Kalau saya kan di C, berarti CD spasi C titik 2 slash enter. Nah, masuk kita ke examnya, petik 2 ya. Exam garing MySQL garing bin ya, garing MySQL.exe. Jangan lupa di run dulu exam kontrolnya ya. Min U, root, min P. U ini adalah manggil examnya. P ini kalau memang kita ada password, nanti dia minta password. Kalau memang nggak ada, di enter aja. Langsung kita ke sini. Ya. Terlihat nggak di kalian semuanya? Oke, terlihat. Oke, sekarang kita show dulu ya. Show database-nya dulu. Show database. Ya. Oke, ini database saya. Sekarang kemarin kalian waktu bikin tabel nilai itu di database apa? Kita use dulu. Saya pakai database-nya DB penjualan kemarin. Saya taruh di situ. Ya. Oke, coba saya show table. Oke, ada ya nih tabel nilai saya nih. Ya. Kalian Pak itu dulu ya. Tampilkan dulu di manakah tabel nilai itu berada. Nanti kita coba select bintang from TB nilai. Nah, ini datanya ada tinggal 4 record ya. Ayo saya tunggu semuanya ya, di use dulu database-nya. Nanti kalau di use cek dulu tabelnya di show ya. Nah, kalau udah di show di manakah nilai itu ada, berarti ya di situ berarti benar kita use-nya ya. Jadi kita use dulu database-nya. Ingat-ingat kalian kemarin bikin tabel nilai minggu lalu di tabel apa? Di database apa? Cek datanya ya. Kita tinggal 4 record ya, 4 data. Sudah sampai sini semuanya? Bagaimana yang lainnya sudah semuanya? Oke. Oke, soal pertama nih. Tampilkan nama mahasiswa, nilai absen ditambah nilai tugas dibagi 2. Ya. Berarti select. Bisa turunin ya biar agak naik. Nah, nama mahasiswa filenya apa nih? MHSW kalau saya ya. Koma. Tadi nilai absen ditambah nilai tugas. Berarti nilai absen tambah nilai tugas dibagi 2. Nah, karena ini ada pembagian, ini kita kurungin. Karena kalau nggak diginiin, nanti dia ngaco hasilnya.
Yang nilai absen sama nilai tugas kita tutup kurung ya. Seperti ini. From, panggil tabelnya. Koma. Oke, coba. Nah, ini hasilnya 82,5, 81,5, 76,5. Nah, ini kan outputnya kelihatannya jelek kan tampilannya. Nanti kita kasih alias gitu. Saya ganti ya. Nama mahasiswa kita ganti pakai petik 2 ya. Nama mahasiswa. Gitu. Ini nama aliasnya nilai. Nah, coba kita running. Nah, ya kan lebih gitu. Ya. Ini contoh penggunaan operator plus, ada bagi, kalau ada kali, pokoknya di dalam kurung ya. Kalau dia ada penjumlahan bagi langsung gitu. Filenya di dalam kurung, karena kalau nggak pakai tanda kurung nanti kadang sukanya hasilnya ngaco biasanya. Tidak bingung bagi tambah yang mana dulu yang dikerjakan. Jangan lupa selalu diakhiri titik koma ya. Kok tuh 82.000 5.000 gitu kan, karena untuk waktu kita kemarin create table kan integer, jadi dia tuh langsung desimalnya 3 angka gitu, 4 angka langsung ya, kecuali kalau kita numerik atau bilangan bulat biasanya. Sukses nggak atau ada kendala di kalian? Yang lain bagaimana? Alhamdulillah. Oke, kalau kecepatan ngomong ya. Jadi biasakan kalau nanti ada rumus di dalam select-nya, fill-nya, gunakanlah alias. Tapi biasakan juga nanti kita selalu menggunakan alias fill ya, alias. Kolomnya dialiaskan karena untuk tampilan output ya. Oke, soal kedua, nama mahasiswa 30% nilai UTS, 40% nilai UAS. Saya naikin. Berarti select NM mahasiswa, bisa kasih nama aja ya, koma 30%-nya kita itu ya 0,3 aja langsung, karena kalau 30% persennya itu dibilang sisa bagi jadi error ya. Jadi kita langsung 30% itu berapa desimalnya, 0,3 dikali nilai UTS. Ini misalkan nilai UTS, koma, ini boleh kita kasih jeda kok, nggak harus dempet ya. Nah, lalu 0,4, komanya pakai titik ya kalau saya, semuanya sama sih biasanya nanti. N UAS, kasih alias nilai UAS. Ini saya enter dulu, belum selesai. From TB nilai. Coba nih ya, tampilkan nama mahasiswa 30% nilai UTS, 40% nilai UAS ya. Nah, nih berarti kalian tuh kalau misalkan di dalam KHS itu kok bisa 80 gitu ya kan, ada tugas, ada absen, ada UTS sama UAS, bukan bagi 4, itu semua punya bobotnya. Kalau absen 10%, kalau tugas 20%, ya UTS 30%, UASnya 40%. Nah, jadi lebih rapi tuh nilai tampilan outputnya, nilai UTS, nilai UAS, sama kalian kayak di KHS ya. Pada saat kalian di sistem, pasti tampilan outputnya itu bukan fill-nya, itu adalah tampilan dari fill alias semua.
ya. Bagaimana? Ada kendala atau error? Boleh ditanyakan ya kalian. Sukses? Atau ada yang error? Bisa ditanyakan. Untuk nama-nama alias nggak harus huruf besar. Ini saya biar kelihatan aja di kalian. Kalau kalian mau huruf kecil nggak apa-apa. Misalkan huruf besarnya di depan nggak apa-apa, boleh ya. Karena nama kolom alias itu mempengaruhi ya penulisannya ya. Kalau kamu nulisnya caps lock ya hasilnya caps lock. Kalau kamu nulisnya kecil ya dia kecil. Nanti di outputnya ya. Gimana, sukses? Atau ada yang error? Lanjut soal nomor 3. Nih, tampilkan semua data pada tabel nilai. Kok nama barang? Ini nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa diawali huruf D. Jadi tipe saya nama barang. Berarti select. Karena semua berarti bintang. From TB nilai. Nah, karena ada di mana where. Where-nya adalah nama mahasiswa diawali berarti like. Ya. Diawali apa? Huruf D. Nah, habis D kita tambahkan persen. Jangan lupa petiknya ya, petik 1. Nih, tampilkan seluruh atau semua berarti bintang. Dari tabel nilai berarti ada from. Ya, select from itu wajib ya. Karena di mana ya, yang syaratnya berarti ada where. Nama mahasiswa diawali, kalau diawali, diakhiri mengandung huruf itu berarti ada like. Ya. D diawali huruf D berarti D persen. Persen ini terserah bebas, yang penting depannya D kita enter. Oh, ada 2 ya, Dita sama Didi. Tuh. Saya stop dulu ya sebentar. Oke, bagaimana? Ada kendala di kalian tentang penggunaan like? Ini where yang pertama ya, menggunakan like. Tadi ada penjumlahan, perkalian, ya pembagian di dalam select. Gitu. Tapi besok kalau select bintang ya feel-nya ya apa adanya. Tapi saya bilang itu jarang ada yang menggunakan select bintang untuk cetak outputnya. Ya, pasti dia memilih beberapa field. Sama kalau penjualan kita hanya butuh tanggal penjualannya, barang apa, kuantitinya berapa. Gitu. Sama jumlah penjualannya. Udah, selebihnya bisa. Tinggal kita aliaskan kolom fill-nya. Jadi bukan fill asli ya. Hati-hati kejebak kalian. Bagaimana, sukses? Ada kendala? Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Lanjut soal keempat. Tampilkan nama mahasiswa UTS UAS di mana UTS-nya lebih dari 70. Nah, ini baru profil. Select nama mahasiswa, biasakan pakai nama aja ya, nama aliasnya.
UTS sama UAS ya. N UTS, kita kasih nama UTS. Kenapa? Enggak, Bu. Pencet. Oh, UAS, ini boleh kalian kasih jeda ya. Ya. From, jangan lupa ya, TB nilai. Saya enter ya biar kelihatan ke bawah. Where, dimana nilai UTS-nya lebih dari 70. UTS, ini feel-nya ya, lebih dari 70. Kita kasih jeda biar kelihatan. Nampilkan nama mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, di mana nilainya itu 70 ya, lebih dari 70. Nah, kayak ada 3 orang yang UTS-nya di atas 70. Berarti ada 1 orang di bawah 70 ya. Penggunaan operator lebih dari. Bagaimana, masih aman kalian semuanya? Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya menampilkan nama mahasiswa, nilai absen, nilai tugas. Di mana nilai tugasnya antara 65 sampai dengan 80. Berarti select ya. Nama mahasiswa. Kita kasih alias nama ya. Ya. Terus nilai absen ya. Nilai mau kita kasih alias boleh, absen misalkan. Nilai tugas, kita kasih nama alias tugas ya. Nilai tugas, dimana nilai tugasnya, berarti bisa enter aja ya biar ke bawah. From TB nilai, where nilai tugasnya, karena antara berarti pakai apa? Between. Kalau antara ya, 60 sampai dengan 80. 65 ya. 65 sampai 80. Ya, ada nama mahasiswa, nilai absen, nilai tugas, di mana tugasnya yang keluar adalah antara 65 sampai 80. Oke, kalau dia kita enter ya, ada 3. Oke, bagaimana bisa dipahami? Ya, nilai tugasnya sampai 80, berarti pakai between. And di sini bukan 2 syarat ya, pasti 1 syarat. Ya. Karena kalau between temannya ada and. Ya. Oke, lanjut. Mana bisa? Bisa, Ibu. Oke, soal berikutnya tampilkan semua nilai ya, di mana grade-nya A sama B. Berarti select bintang kalau semua ya. From, berarti where, karena diminta adalah grade. Nah, ada 2 syarat kita menggunakan in. A
koma B. Pakai petik satu ya, karena karakter. Nah, kamu tuh nginput nilai A sama B-nya gede apa kecil tuh nulisnya kemarin waktu insert data. Kalau kecil ya tulisannya kecil A sama B-nya. Gitu. Tapi saya nggak tahu sensitif nggak ya, kalau Oracle sensitif gitu. Ini coba saya kecilin ya A-nya. Enak ya, saya kecilin. Oh, tetap keluar ya, dia nggak sensitif ya. MySQL, SQL Server nggak sensitif. Kalau Oracle sensitif gede kecil ya, kalau kita pakai Oracle. Jadi huruf gede kecil untuk datanya nggak ngaruh ya. Pada saat kamu insert data tulisannya gede kecil caps lock atau gedenya depannya aja nggak apa-apa. Pada saat kalau kita main select hurufnya besar semua nggak apa-apa ya. Untuk MySQL dan SQL Server tidak sensitif. Kalau Oracle pasti sensitif, A-nya pasti nggak akan muncul ya. Ini yang lainnya sepi-sepi ngerjain nggak apa nyimak? Dipraktekan ya, jangan sampai nanti kalian pada saat UTS nggak paham ya. Karena UTS nanti kita mulai dari create database baru, table, nanti bermain join ya. Ada insertnya, bermain select gitu. Langsung ya, selesai nggak selesai apa adanya kalian semampunya ya, karena udah dikasih latihannya. Setiap latihan saya taruh di dalam classroom. Oke, soal berikutnya, tampilkan semua tabel nilai di mana grade-nya bukan A. Ya, berarti kalau bukan A, nah bisa menggunakan lebih dari kurang dari digabung A. Nah, bisa seperti ini. Lupa titik koma saya ya. Tuh. Atau tadi ada dua cara menggunakan tanda seru sama dengan. Coba kita lihat. Ya, tanda seru sama dengan. Mau nggak dia di dalam SQL, MySQL ini? Oh, sama saja ya. Jadi bisa menggunakan lebih dari kurang dari atau tanda seru sama dengan, sama saja ya. Itu kalau bukan, tapi satu ya. Kalau dia bukannya datanya lebih dari satu berarti not in nanti jatuhnya. Itu serah kalian mau menggunakan salah satu rumus yang mana silahkan ya. Oke, bagaimana? Aman? 7 soal ini latihan, 3 soal lagi setelah itu selesai. Bagaimana? Lanjut? Atau ada yang error? Amalina ngerjain nggak Amalina? Ngerjain Bu, lanjut Bu. Oh lanjut, suaranya dong. Oke, lanjut. Siswa nilai UAS sama grade. Ya, dimana namanya itu mengandung huruf I dan grade-nya sama dengan A. Nah, ini ada dua syarat nih. Ya, berarti select nama mahasiswa. Kita kasih alias nama. Nilai UAS, kita kasih nama UAS sama grade. Ya, from. Saya enter, where-nya adalah namanya. Name MHSW like. Kalau mengandung berarti depan belakang itu ada persen. Ya. Jadi mengandung huruf I. Dan grade-nya sama dengan A. Coba kita bisa enggak ya? Jadi menampilkan nama mahasiswa, nilai UAS sama grade, di mana nama mahasiswanya mengandung huruf I
dan grade-nya A. Kita enter. Oh, ada 2 tuh ya, Dita, Didi nih. Ya, ada Cahyadi nih, Didi. Pokoknya ada I di tengah-tengahnya dia muncul ya. Saya kalau ada dan apa atau berarti tinggal operatornya, kalau dan ya and, kalau atau ya or ya. Mudah, ini masih mudah. Soal berikutnya, tampilkan semua data nilai di mana nilai absennya bukan antara 70 sampai dengan 87. Nilai absennya ya yang ditanya. Select bintang karena semua ya. Where nilai absen yang tadi ditanya not between, kalau bukan not, karena ada antara berarti between, not between 70 sampai 87. Nah, ya. Nanti soal terakhir, menampilkan semua nilai di mana nama mahasiswa tidak diawali huruf D. Ya, tinggal tidak ya nama mahasiswanya not like karena tidak not diawali berarti like. Pokok diawali diakhiri mengandung huruf itu pakai like ya. D persen.